Shalom, sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita. Hari ini kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada cinta kasih dan pertolongannya. Perkenalkan, saya Pendeta Monika Berdeta Metina, melayani di Jemaat GKI Rantau Asem, Resort Tumbang Samba. Dan saya mau bawa saudara untuk bersyukur di dalam Tuhan dengan berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan menjadikan hari yang baik, di mana hari ini kami diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta dan kasih-Mu. Biarlah ucapan syukur itu tidak hanya sekedar ada di dalam mulut dan bibir kami, tetapi boleh kami lakukan di dalam perbuatan kehidupan kami. Dan tolong Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Karena kami benar mau menjadi alat di tangan-Mu. Boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam segala kekurangan, keterbatasan, biarlah kami menjadi alat yang benar di tangan Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami kembali mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah kiranya di dalam perenungan firman-Mu kami boleh mengerti, memahami apa yang Allah kehendaki. Sehingga firman Tuhan tidak hanya sekedar ada di dalam perkataan, ada di dalam pendengaran, tetapi berbuah di dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami yang berdoa, kami yang bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Sudah jemaat Tuhan, hari ini bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32. Di situ bagian firman Tuhan judulnya adalah Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Sedang jemaat Tuhan, Shalom, selamat bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan kembali berkati kita dengan kesehatan, dengan napas kehidupan. Sehingga dengan berkat-berkat itu kita boleh kembali melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bagian firman Tuhan tadi sudah dibaca bagi kita, yaitu Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-32. Jika sidang jemaat ditanya bagaimana respon saudara ketika saudara bertemu dengan Tuhan, yang pertama pasti terkejut, yang kedua mungkin ada yang senang, dan yang ketiga ada yang benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk meminta kepada Tuhan. Mungkin saja permintaannya itu berupa permintaan ajaib. Yesus, bisa tidak Engkau bekerja bagi saya? Seperti halnya
Engkau melakukan mujizat terhadap orang buta yang bisa melihat. Atau Yesus, tolong juga hadirkan mujizat seperti yang pernah Engkau berikan bagi dia yang tuli sehingga bisa mendengar. Jadi sidang jemaat Tuhan, respon-respon kita itu ada berbagai macam. Salah satunya mungkin menggunakan kesempatan itu tadi untuk melihat pekerjaan Allah sekali lagi di dalam hidup kita. Sedangkan bagi saya, sidang jemaat Tuhan, saya menikmati hari baru dengan kesehatan yang baru. Itu merupakan berkat luar biasa yang Tuhan kembali hadirkan bagi saya. Maka harapan saya pun seperti itu kepada saudara. Bukan sesuatu yang besar yang harus terjadi dalam hidup kita, tetapi hal yang terkecil sekalipun itu adalah bagian daripada pekerjaan Allah yang patut saya syukuri dalam kehidupan. Tetapi sidang jemaat Tuhan, itu tidak berlaku bagi beberapa orang. Seperti halnya di dalam pembacaan Alkitab tadi, ketika Yesus diperhadapkan pada orang banyak, mereka meminta Yesus menghadirkan tanda-tanda mujizat. Seolah-olah mereka meragukan Yesus. Seolah-olah mereka mempertanyakan kuasa Yesus. Sehingga tidak heran Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat. Yesus langsung merespon dengan menolak permintaan mereka. Di dalam hubungan timbal balik, pasti dua sisi harus sama-sama diuntungkan. Maka itu pun yang ingin Yesus katakan bagi kita. Ketika dia sampaikan firman Tuhan, harapan Yesus bukan dipertanyakan apa sih yang bisa Yesus kerjakan, tetapi apa sih yang bisa kita kerjakan. Sehingga dari firman Tuhan yang disampaikan, apakah kita bisa berbuah? Seperti halnya Allah hadirkan Yunus bagi orang-orang di Niniwe ketika mereka hampir dihancurkan. Yesus mengatakan bahwa orang-orang di Niniwe merespon dengan baik apa yang Yunus sampaikan, sehingga di dalam buah pemberitaan Yunus mereka memperoleh pertobatan. Jadi sidang jemaat Tuhan, simpel saja keinginan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menerima firman Tuhan, lakukan firman itu, taati firman itu, sehingga hidup kita menjadi berkat. Hidup kita benar-benar mencerminkan sifat Allah. Jadi sidang jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, percayanya bukan hanya sekedar di mulut, tetapi benar ada di dalam perbuatan kita. Sidang jemaat Tuhan bukan hanya meminta Allah yang bekerja dalam hidup kita, tetapi harus ada timbal balik juga dari kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan meresponi firman-Nya, dengan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, bahkan memampukan kita untuk menjadi pelaku akan firman-Nya. Amin. Baik sidang jemaat Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan bagi kami. Karena dalam firman-Mu ada pengajaran, ada nasihat, sehingga kami boleh benar-benar diubahkan. Kami menjadi pelaku akan firman Tuhan,
Kami boleh benar-benar melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi alat yang benar di tangan-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami, boleh menyampaikan kabar baik bagi siapapun yang boleh kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, bahkan termasuk pula berkat-berkat yang boleh Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau bersama bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan hadirkan. Biarlah kiranya Tuhan ucapan syukur kami boleh benar kami berikan kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk perlindungan, terima kasih untuk kemampuan, sehingga di dalam tiap langkah kami benar merasakan pekerjaan Allah. Kami benar merasakan karya Allah. Dan bagi sedang jemaat Tuhan dimanapun berada, kami percaya bahwa Allah dengan setia menjaga, melindungi, bahkan memberkati. Mari Tuhan, tolong kami, kuatkan kami ketika kami diperhadapkan pada pergumulan kehidupan. Tidak ada tempat kami untuk mengadu selain daripada Engkau. Maka daripada itu Tuhan, kami mau serahkan diri kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau bekerja dan berkarya secara luar biasa, sehingga di dalam kerja dan karya Tuhan, kami benar-benar boleh tetap bersyukur di dalam berbagai keadaan kehidupan kami. Pimpin, pelihara, berkati, agar kami dengan setia boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena di dalam berbagai kehidupan, pergumulan, cita-cita, pekerjaan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami yang seru, kami yang berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin.